Pasca pengumuman pemenang Pilgub Jakarta, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tengah menyiapkan tim transisi untuk memimpin Jakarta pasca dilantik nanti. Pramono menyebut sudah mengantongi sejumlah nama untuk tim transisi ini yang bertugas membantu kerjanya baik sebelum maupun sesudah pelantikan. Namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD. Apapun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan. Dan saya pribadi merasa nanti pada saatnya pasti akan segera kami lakukan. Sama Pak Ahok atau beda, Pak? Yang jelas ini adalah tim yang bekerja untuk membantu sebelum gubernur menjabat dan dilantik. Itu aja tugasnya. Berarti ya? sebelum ya Pak ya? Ya. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS Khoirudin yang bertemu dengan Pramono menyebut pertemuannya sebagai kerjasama untuk membangun komunikasi dan kolaborasi serta sinergitas antara eksekutif dengan legislatif demi kebaikan warga Jakarta. Komunikasi insya Allah semuanya buat kebaikan warga Jakarta. Kita siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta. Kita meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Sekitar itulah bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan sinergi ini ya kebaikannya buat seluruh warga Jakarta. Pramono Anung Rano Karno bakal merealisasikan sejumlah program dalam waktu 100 hari kerjanya setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Salah satunya mulai dari tuntaskan masalah kampung bayam, bank sampah hingga kartu Jakarta Pintar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sudah menyiapkan tim transisi yang bertugas membantu dirinya baik sebelum dan sesudah pelantikan. Lalu siapa saja yang masuk dalam tim transisi Pramono Rano? Apa saja program kerja yang akan digeber di 100 hari pertama? Dan bagaimana dengan pihak oposisi untuk mengkritisi program Pram Rano? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada yang hadir di studio, ada pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Rio. Terima kasih Mas sudah hadir di studio pagi ini. Dan melalui sambungan Zoom, juru bicara Pramono Anung, Rano Karno, Ciko Hakim. Selamat pagi Bang Ciko. Bang Mario, Pak Sarudin, Om Agung. Ya, selamat pagi Bang. Kelihatannya gambarnya masih terganggu dengan sinyalnya, tetapi kita mendengar suaranya. Dan juga Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PKS, Khoirudin. Selamat pagi Pak Khoirudin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Bang, ini terkait dengan ini Mas. Ya. Tim transisi Pram Rano ini sudah digeber di hari pertama, katanya mau kerja cepat untuk Jakarta. Betul. Saya ke Bang Ciko duluan ya karena ini lagi kasmaran. Seru. Bang Ciko, selamat pagi Bang. Bang, ini tim transisi yang akan ini rencananya dari yang keluar dari mulut Pak Pram ini, apakah benar katanya mengajak Anies dan Ahok mantan gubernur Jakarta sebelumnya? Yang pasti Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu di akar rumput maupun elit politik, maupun partai politik, civil society, LSM, NGO, dan sebagainya, semua yang sebagai stakeholder di kota yang kita cintai ini akan diajak untuk bersama-sama memikirkan kota, bersama-sama berjuang untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kota ini. Itu yang pasti. Yang kedua, tentu Pak Ahok maupun Pak Anies yang juga aktif dalam kampanye kita kemarin, turut membantu pemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Mereka punya titipan-titipan dalam tanda kutip program yang tentunya adalah program-program yang berhasil ketika keduanya pernah memimpin Jakarta, dan mereka berharap untuk bisa diteruskan. Dan Mas Pram dan Bang Dul sudah sepakat, dan rasa-rasanya juga memang rakyat menunggu-nunggu banyak program dari kedua mantan gubernur ini yang terhenti, yang kemudian harusnya dilakukan, dan ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Bang, itu yang abang sebutkan kan elemen-elemennya, tapi yang kita tanyakan spesifik namanya. Berarti confirm ya, Pak Anies dan Pak Ahok?
Mario, sampai hari ini seperti disampaikan oleh Mas Pram bahwa nama-nama yang akan berada di tim transisi sudah ada di kantong. Tapi Sudah kan di itu di kantong. kantong Mas Pram. Jadi artinya kami-kami semua, walaupun orang-orang yang di sekeliling beliau maupun tim sampai hari ini juga belum tahu. Dan kita tahu sosok Mas Pramono Anung adalah sosok yang tertib administrasi dan sangat prudent. Artinya rasa-rasanya beliau akan menunggu sampai KPU melakukan penetapan di awal bulan Januari ini dan setelah itu baru kemudian diumumkan. Katanya Bang Ciko, ini walaupun di kantong tapi sudah ada yang mengintip, katanya ada nama oposisi di situ. Oposisi itu maksudnya apa? Yang Kalau kemarin- bagi Mas Pram dan Bang Yang tadinya Dul, tidak mendukung Mas Pram di pertarungan. Tapi sejak awal Mas Pram dan Bang Dul sudah berkomitmen. Bahkan ketika masa kampanye sudah sering menyampaikan bahwa bila beliau yang terpilih, semua akan diajak dan tidak ada lagi 01, 02, 03 itu sudah kita lupakan, itu sudah masa lampau. Yang ada adalah sesama warga Jakarta, sesama partai politik yang saling bermitra dan kemudian harus bahu-membahu untuk membangun kota kita bersama. Jadi siapapun ada nama-nama di situ nantinya tentunya itu tidak lagi menjadi pertimbangan apakah kemarin mendukung atau tidak. Oke, saya ke Pak Khoirudin. Pak Khoirudin, Bang Ciko ini masih terus menyimpan namanya, walaupun kadang kita tahu bahwa sebenarnya udah diintip sama Bang Ciko ini sebenarnya. Tapi kalau dari PKS sendiri, Bang Khoirudin, kan kemarin katanya Mas Pram bertemu langsung dengan Pak Khoirudin. Apakah sebenarnya PKS ini akhirnya jatuh hati ke Pak Pram Rano dan akhirnya mendukung di tim transisi ini atau bagaimana? Iya, kemarin kami bertemu dengan gubernur terpilih yang segera akan diumumkan dan dilantik nantinya. Ya. Sebuah pertemuan yang sangat penuh dengan silaturahim, penuh keakraban, ya. Dan saya dari PKS siap karena ketua DPR adalah pejabat publik di tingkat provinsi, maka kami akan mendukung, akan bersama-sama kolaborasi dengan gubernur terpilih untuk membangun Jakarta demi kebaikan warga Jakarta. Oke, berarti ini Jadi statement tidak ada resmi istilah oposisi. mendukung akhirnya ya? Ya. Keluar dari Kimples atau gimana maksudnya? Tidak. Kan ini Jakarta ya, bukan konteks nasional. Jadi kita sama-sama melayani warga Jakarta, ya. Dan apa yang nanti program-program nasional yang dititipkan kepada pemerintah Jakarta, kita harus sukseskan demi buat kebaikan warga Jakarta utamanya. Oke, berarti apakah Pak Khoirudin ini sebenarnya sudah dikomunikasikan bersama rekan-rekan di Kimples terkait dengan sikap dari PKS sendiri untuk mendukung Pram Rano atau bagaimana? Belum sampai sejauh itu. Tapi kan faktanya bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah pemenang Jakarta. Ya. Demi kepentingan warga Jakarta ya sebaiknya kita bersama-sama bangun Jakarta demi warga Jakarta, demi kesejahteraan warga Jakarta. Oke, berarti kita bisa confirm adalah bahwa pertemuan kemarin bersama Mas Pram dengan Pak Khoirudin ini untuk membahas salah satunya berasal dari PKS sendiri, nama-nama tim transisi ini ya? Kami tidak membahas itu. Yang kami bahas adalah bahwa Jakarta akan menjadi DKJ dan sesuai dengan pasal Undang-Undang 2 2024 ada banyak permasalahan pusat yang diserahkan ke Jakarta dan kita harus siap-siap. Waktunya tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Ya, jadi kerja cepat ya Pak Khoirudin untuk pada betul. akhirnya saling membantu ya. Saya Ya, ke betul. Mas Agung, Ya. ini rame soal transisi. Ini pentingkah sebenarnya transisi bagi seorang gubernur dan wakil gubernur baru atau gubernur dan wakil gubernur terpilih? Iya, menurut saya perlu ya Mas ya, karena secara politis ini menegaskan gengsi Jakarta sebagai pusat segala aktivitas di negara kita, ekonomi, politik, sosial, seperti itu. Jadi dengan adanya tim transisi ini setidaknya marwah Jakarta sebagai daerah khusus itu memang terjaga. Yang kedua, secara sosiologis ini juga mengirimkan pesan positif kepada publik Jakarta bahwa Pram Rano itu siap memimpin, siap memberikan kontribusi terbaiknya, dan saya kira ini sinyal positif yang menurut saya pasar juga akan sangat mendukung ya. Nah, secara yuridis ini juga bukan hal yang baru karena di masa Anies saat menjadi gubernur sebelum dilantik bersama Sandi, dia membuat tim transisi juga. Ya. Dan ini mengingatkan kita flashback kepada Pak Jokowi di masa 2014 ya. Ya. Artinya memang ya tadi kelas Jakarta memang
kelasnya nasional seperti itu punya reputasi yang besar dan perlu dijaga. Nah, di luar itu semua tugasnya apa sih? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Selain soal harus ada koordinasi ataupun komunikasi dan sinkronisasi dengan gubernur-gubernur sebelumnya, ada kemudian 2 kali pejabat gubernur yang memimpin Pak Heru Budi sama Pak Teguh Setiabudi ya, dan itu perlu dikoordinasikan sebelum Dewan Aglomerasi terbentuk. Nah, yang ketiga ya tadi supaya komunikasi lancar dengan stakeholder utamanya legislatif DPRD provinsi, perlu juga keanggotaannya selain ex-gubernur ataupun PJ gubernur ataupun tim oposisi seperti itu, tim-tim yang memang punya dimensi teknokratis yang bisa mengorkestrasi ya hal-hal substantif yang menjadi programnya Anies, programnya Pak Ahok, programnya Pak Foke, supaya inline dengan programnya Pak Rano dan Pak Pram seperti Berarti itu. perlu peran Pak Ahok dan juga Pak Anies di Kalau menurut masa saya transisi. kenapa enggak ya, supaya ini ada akselerasinya, karena kan katanya Jakarta ingin menjadi kota global ya. Jadi kelas Jakarta ini harus dilihat sebagaimana kelas kota-kota dunia yang lain, dan itu membutuhkan kerja kolektif semua gubernur yang ada seperti itu. Oke, kalau menurut Anda, dari pengamatan Anda, siapa pada akhirnya nama-nama yang cocok untuk bisa mengisi tim transisi ini? Mungkin selain yang tadi Anda sebutkan, Pak Anies dan juga Pak Ahok. Pak Suswono nggak apa-apa. Kan Pak Suswono diterima di Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Kalau Pak RK-nya di Dewan Aglomerasi misalkan. Jadi ada koordinasi yang sehat, yang menarik, yang ciamik Bang Ciko ya. Seperti itu. Oke, berarti tetap para pesaing kemarin diajak juga angkurannya untuk... Pak Dharma, Pak Kunwardana, it's okay, itu gak bagus buat komunikasi dan stabilitas politik kita. Oke, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, terkait dengan tim transisi ini, apa sebenarnya yang ingin dikerjakan di masa-masa awal pemerintahan dari Pram Rano atau sebelum masuk menuju pemerintahan di masa awal? Yang pasti tadi mengkonsolidasikan kekuatan, artinya dalam artian visi misi kami, itulah kekuatan utama kami, bagaimana nanti bisa dijawantakan atau diterjemahkan dalam program-program ke depannya. Nah, tentunya ini butuh sinkronisasi tadi di internal maupun juga sinkronisasi dengan pegawai Pemprov yang existing sekarang dan juga DPRD. Jadi tadi bahwa Mas Pram dan Bang Dul telah berkomitmen untuk tidak lagi berbincang terkait dengan 01, 02, 03 karena memang kami betul-betul butuh untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak, khususnya pihak yang dipimpin oleh Pak Khairuddin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Nah, dan yang ketiga, bagaimana nanti mempersiapkan apa-apa yang bisa menjadi transisi dari DKI Jakarta menjadi DKJ. Tapi itu lebih agak ke belakang. Tetapi pada prinsipnya ada janji program kampanye yang harus betul-betul ditunaikan. Dan kita sudah memilah-milahnya, dan tim transisi tentunya nanti juga akan memastikan bahwa janji-janji yang bisa realisasikan dalam jangka waktu 100 hari itu akan terjadi. Jadi ada beberapa janji yang memang rasa-rasanya akan betul-betul bisa direalisasikan dalam program 100 hari kita, seperti pengembalian warga Kampung Bayam ke kampung susun di kawasan JIS, penerima KJP kemudian tidak lagi harus mengurus dipusatkan di satu tempat di Rawabunga, sehingga kita tahu antriannya begitu panjang dari dini hari dan juga udah ngantri panjang nggak dapat pula gitu kan. Nah, ini juga tidak tepat sasaran. Nah, ini yang akan diperbaiki, dan dalam 100 hari rasa-rasanya ini bisa, dan kepengurusan KJP kemudian akan dipusatkan di tiap kecamatan. Nah, kita juga mempersiapkan program sarapan pagi gratis, makan pagi gratis untuk mengkomplementari program makan siang gratisnya pemerintah pusat, sehingga masyarakat Jakarta tentunya SDM-nya juga, pembangunan SDM khususnya anak-anak bisa lebih baik ke depannya. Terkait banyak hal terkait dengan keumatan, misalnya melanjutkan program bantuan operasional tempat ibadah untuk bantu guru keagamaan, dan ini tidak hanya terbatas pada guru ngaji tapi juga guru sekolah minggu dan lain-lain. Transportasi kita akan menggratiskan 15 golongan, bukan hanya untuk naik Transjakarta atau busway tapi juga MRT dan LRT. Ada juga janji terkait dengan tenaga kerja, yaitu kita akan melaksanakan job fair di tiap kecamatan dalam waktu 3 bulan sekali. Jadi artinya dalam 100 hari pertama akan ada satu job fair yang diselenggarakan.
terkait dengan birokrasi dan pemerintahan dan juga ketenaga kerjaan, kita tahu bahwa masyarakat Jakarta ini butuh lapangan kerja, ada 500.000 yang memang betul-betul butuh untuk bekerja, dan syarat-syarat untuk masuk jadi pegawai yang memang tidak membutuhkan skill yang tinggi, misalnya PPSU atau pasukan orangnya tidak harus SMA, jadi bisa lulusan SD menjadi pegawai Pemprov yang tidak memerlukan skill-skill yang berat. Nah, terkait dengan sampah, tentunya ada penyediaan bank sampah di tiap RT untuk pemilahan sejak rumah tangga, dan itu juga bisa menjadikan penghasilan tambahan bagi warga. Nah, masih banyak, bisa ada beberapa hal lagi yang tentunya nanti akan digodok dan diupayakan maksimal untuk bisa dituntaskan dalam 100 hari pertama. Oke Bang, tapi disclaimer sedikit soal makan bergizi gratis, kan kemarin sempat diprotes, katanya 10.000 terlalu kemurahan, minta Pak Prabowo hitung ulang katanya. Berarti di Jakarta berbeda atau sama nih kayaknya? Kalau makan sarapan gratis saya rasa 10.000 cukup, insya Allah. Tapi gitu kita ya, Bang, lihat ya? nanti nilainya berapa ya kan. Kalau makan siang kan harusnya lebih berat, tapi kita lihat nanti aja bagaimana hitung-hitungannya ke depan. Dan Oke. tentunya harus disetujui oleh Pak Khairuddin dan teman-teman di DPRD. Oke, Pak Khairuddin, apa sebenarnya yang bisa mungkin saja PKS bergabung ke pemerintahan Pram Rano, apa sumbangsi yang mungkin dipikirkan untuk membangun Jakarta? Ya, posisi kita sangat strategis karena PKS menang di Jakarta dan saya Ketua PKS DKI Jakarta juga Ketua DPRD. Tentu sangat strategis buat pemerintahan DKI ke depan, buat Mas Pram dan Bang Dul. Sebetulnya eksekutif, gubernur dan SKPD juga DPRD sama-sama pemerintahan daerah. Gitu ya. Jadi kita harus sama-sama bekerja bersama buat warga Jakarta. Jadi tidak seperti di DPR RI dengan eksekutif dan legislatifnya. Kalau kita dalam peraturan perundang-undangan yang ada di pemerintahan daerah bahwa DPRD dan gubernur eksekutif adalah pemerintahan daerah. Jadi kita harus kerjasama. Insya Allah PKS bersama-sama dengan pemenang pemilu nantinya. Oke, tetapi kita bertanya, karena kan selama ini PKS selalu berada sebagai sebuah partai yang kritis sebenarnya terhadap pemerintahan, baik itu di masa Pak Ahok maupun masa Pak Anies kemarin. Apakah juga sama ketika diajak masuk ini masih tetap kritis seperti ala PKS biasanya? Iya, itu karakteristik PKS, dan memang walaupun kita tidak oposisi, koalisi bersama gubernur terpilih, tetap kita kritis terhadap permasalahan Jakarta yang memang perlu dikritisi. Kritik yang membangun gitu, Mas, insya Allah. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini melihat bagaimana program di Jakarta, ya seperti Anda tadi sampaikan juga bahwa sudah tidak menjadi lagi ibu kota, tapi perlu dipikirkan bagaimana ke depan sehingga Jakarta tetap menjadi daya tarik. Program-program seperti apa yang memang perlu tim transisi ini pikirkan? Ya, utamanya kan kemarin ada soal banjir, macet ya, kemudian soal ekonomi yang sekarang cukup menjerat ya, utamanya daya beli, lapangan kerja, soal kemiskinan di kota seperti itu. Dan saya kira memang untuk mencari solusi yang pas, diintegrasikan saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak Foke, Pak Ahok, Pak Anies, kemudian PJ Gubernur sekarang, supaya tidak bekerja dua kali. Dan Mas Pram punya banyak inovasi untuk menuntaskan hal-hal tadi ya, misalkan macet ada kerja dari mana saja, kemudian juga soal banjir ada arahan misalkan bekerja sama dengan pemerintah pusat membangun tanggul raksasa misalkan, kemudian gimana caranya supaya rumah susun terintegrasi dengan pasar, kegiatan ekonomi di sana. Jadi hal-hal yang menurut saya perlu diakselerasi, perlu segera dieksekusi supaya pesan positif yang diterima publik soal tim transisi ini terjaga. Karena ini kan masyarakat rasional Jakarta nggak bisa nunggu lama-lama. Istilahnya nggak pakai ribet dah kan kemarin tagline-nya Pram Rano ya, sehingga itu bisa dikonkretkan supaya nggak pakai ribet, supaya konkret, supaya jelas semuanya, otomatis harus segera gitu. Dan mengakselerasi itu menjadi sebuah keniscayaan menimbang pemerintah pusat juga kan sama-sama bergerak ini. Jadi publik nggak bisa menunggu lama, khusus di Jakarta, agar apa? Agar memang Jakarta kota global itu bukan sekedar
imajinasi semata ya, tapi juga bisa terrealisasi, terwujud dan bisa dirasakan langsung efek-efeknya tadi Kampung Bayam, KJP dan seterusnya. Itu kan saya rasa itu langsung kena ke kantong mereka, hidup mereka, dan kalau bisa dieksekusi segera itu luar biasa pasti. Oke, kalau melihat bahwa pada akhirnya si Pram Rano ini juga tadi yang seperti dikatakan bahwa sudah mulai mengajak yang kemarin bertarung Betul. di Pilkada. Apakah memang bagaimana caranya mengakomodir ini tim yang besar? Ya. Ini PKS sudah masuk, belum lagi mungkin saja ada partai-partai yang lain yang masuk. Ini mengakomodir sehingga pada akhirnya transisi ini bisa mulus berjalan dan program-program bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, saya melihat cikal bakal tim transisi ini arahnya memang sedikit banyak, saya ingat TGUPP ya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan, dan bisa saja orang-orang yang ada di tim transisi ini melebur di sana gitu. Ya. Dan kalau kita merujuk di nasional, tim transisi ini akhirnya kemudian terintegrasi di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, kementerian yang lain seperti itu. Dan saya kira ini bagus ya, positif. Supaya apa? Supaya sinkronisasinya yang selama ini jadi masalah dalam setiap pemerintahan itu bisa terreduksi dan akhirnya bisa mengoptimalkan banyak unit-unit kerja di bawah gubernur nanti. Dan TGUPP waktu di masa Mas Anies itu saya lihat bahkan menerbitkan sebuah buku ya, blueprint yang itu bisa menjadi masukan buat tim berikutnya ketika membantu Pram Rano supaya gubernur dan wakil gubernur Pram Rano ini bisa bekerja dengan maksimal, karena Dewan Aglomerasi akan segera terwujud nih bentuknya, dan itu akan mengintegrasikan kawasan ya Jabodetabek, Jur sampai Cianjur. Nah, Jakarta punya peran yang cukup sentral untuk memastikan bahwa koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan hal-hal yang fundamental agar Jakarta itu tidak terhambat dengan pembangunan di provinsi lain tidak terjadi seperti itu, Mas. Oke, ini saya ada pertanyaan menarik bahwa ini terkait dengan Pram Rano. Sebenarnya tim transisi ini dibuat untuk memuluskan pekerjaan dari gubernur sebelumnya ke gubernur yang terpilih, ataukah mungkin sebenarnya menjadi transisi antara gubernur saat ini dengan pemerintah pusat yang oposisi juga didukung oleh Kim Plus yang juga kita tahu bahwa bertarung bersama Pram Rano kemarin di Pilkada. Kita ke Bang Ciko tetapi usai jeda berikut. Oke. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga sejumlah narasumber. Bersama saya Mas Agung Baskoro, pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika, dan juga Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung Rano Karno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Saya lanjut ke Bang Ciko, Mas Agung ya. Bang Ciko, ini melihat bagaimana apakah sebenarnya ini kan tim transisi katanya hanya akan dilanjutkan hingga masa pelantikan. Tapi kalau misalkan kinerjanya bagus, apakah mungkin akan seperti TGUPP era Pak Anies atau bagaimana? Ya, kita tunggu aja itu, yang lebih tahu tentunya Mas Pramono Anung, dan beliau belum membahasnya di tim. Tapi pada prinsipnya tentunya tim transisi ini nantinya juga akan melakukan sinkronisasi yang intens dengan para pegawai di lingkungan Pemprov, khususnya di balai kota. Jadi prinsipnya mungkin saja akan ada yang kemudian dilanjutkan kemudian menjadi tim di internal gubernur maupun wakil gubernur. Jadi segala halnya pastinya mungkin. Oke, saya ke Pak Khoirudin. Pak Khoirudin, bagaimana misalnya pada akhirnya PKS terus diajak nih, dalam arti tidak hanya tim transisi, tidak hanya sebagai penetapan awal lah untuk membangun program-program, tapi juga ikut mengawasi program tersebut, membangun program tersebut. Apakah PKS ini siap untuk bersama Pram Rano ke depan? Iya, karena pejabat publik kita ini DPRD ya, sebagai sebuah institusi pemerintahan daerah, kita mau tidak mau harus bersama-sama dengan gubernur terpilih. Ya, apalagi kita akan mengawasi apakah program-program yang akan dibuat oleh tim transisi ya RPJPMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini sesuai atau tidak dengan RPJP daerah. Kita akan kawal itu. Jadi PKS sebagai partai pemenang di Jakarta yang diamanahkan oleh warga Jakarta harus mengawal itu semua. Jadi harus kita kontrol agar kepentingan warga Jakarta bisa kita pastikan terus berada pada tracknya.
Jadi PKS terus bersama-sama dengan gubernur terpilih, walaupun demikian tetap kritis kita ya untuk bisa memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oke. Gitu, Mas. Oke, tapi kita melihat bahwa akan ada perubahan yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Apakah akan ada program-program besar atau pembahasan-pembahasan yang penting nantinya akan dibahas terkait dengan daerah khusus Jakarta ini? Iya, betul, betul, Mas Mario. Ya. Bahwa seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 20, di sana sebutkan ada 15 urusan pusat yang akan diserahkan ke Jakarta. Ya. Dan waktu yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah 2 tahun. Sekarang sudah hampir 1 tahun. Jadi saya mengingatkan kepada gubernur terpilih agar bersiap-siap kita bersama-sama menyiapkan tim transisi Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, tidak lagi ibu kota. 15 urusan pusat yang diserahkan ini apa sudah kita siapkan? Regulasinya, anggarannya, ya pergubnya, perdanya. Jadi ini banyak pekerjaan berat yang harus kita siapkan untuk membuat Jakarta baru, Jakarta sebagai kota bisnis dan kota global. Begitu Mas, sangat banyak. Oke, apa saja yang menjadi urgennya Pak, yang paling penting dari 15 poin tersebut? Di antaranya urusan kelautan, ya, urusan pendidikan. Urusan kelautan ini penting Mas, karena memang kita ada pesisir utara, Pulau Seribu, wilayah geografi kita yang sangat strategis. Dan kalau kita kembangkan dengan benar, maka dia sumber PAD yang sangat menjanjikan. Kita bandingkan dengan Maladewa, Maldives yang lebih kecil ketimbang Pulau Seribu, bisa menghidupi satu negara gitu ya. Dan kita belum mengembangkan Pulau Seribu. Dan ini sudah kita putuskan dalam Perda RT/RW, dalam RPJPD. Dan kita sudah menetapkan bahwa 12 mil laut pesisir utara adalah hak pengelolanya oleh Jakarta. Dan ini harus kita manfaatkan. Nah, gubernur yang terpilih, ayo bersama-sama kita segera running, ya, memanfaatkan peluang PAD kita agar bisa mendapatkan PAD yang signifikan. Jakarta Utara sebagai kota pariwisata ke depan, sebagai kawasan ekonomi khusus yang nantinya bisa memberikan sumbangan PAD yang besar. Yang dengan demikian bisa melayani masyarakat dengan baik nanti insya Allah. Terutama di dalam pendidikan dan kesehatan. Oke Pak, berarti ini sudah dibahas di awal bersama PJ Gubernur yang saat ini sedang menjabat, ataukah menunggu nanti di saat Pramrano dilantik? Saat PJ Gubernur sudah kita bahas, bahkan sudah saya kepalu untuk penetapan tata ruang wilayah Jakarta Utara. Kita sudah menyelamatkan 12 mil laut kita, dan segera kita akan buat norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk bisa memastikan bahwa ini sesuai dengan hak dan kewajiban kita warga Jakarta sebagai eksekutor pemerintahan di daerah. Oke, Pak Khairuddin, berarti ini tantangan-tantangan ke depan untuk bisa menjadikan Jakarta tetap ini sebagai daya tarik, kota daya tarik, walaupun sudah tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta. Begitu maksud Anda ya? Betul, betul. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini bagaimana melihat bahwa pembahasan program dan segala macam ini sudah dilakukan, pada akhirnya pun plus Pramrano nantinya akan melanjutkan, tetapi dengan tantangan-tantangan bahwa ada beberapa program yang memang tidak lagi sesuai dengan, karena ini Jakarta akan berubah, sudah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi menarik ya, setidaknya apa yang sedang dikerjakan Pramrano ketika terpilih ini kan memang ada proses di MK yang kemarin ada 281 provinsi kota kabupaten mengajukan gugatan ya. Jadi dengan Pramrano ini tidak ada gugat-menggugat, dia bisa mengakselerasi pekerjaannya dan setidaknya bisa menginspirasi kepala-kepala daerah yang lain untuk benar-benar menyiapkan pembangunan di daerahnya dengan maksimal. Nah, kehadiran tim transisi ini sedikit banyak juga bisa direplikasi di daerah-daerah lain, bahwa setiap gubernur yang terpilih apalagi tidak ada gugatan di MK ini bisa memikirkan langsung daerah-daerahnya. Dan saya kira ini yang menjadi keistimewaan Jakarta ketika dia memang mampu setiap gebrakannya oleh gubernur ataupun wakilnya itu bisa memberikan efek positif ke daerah-daerah lain. Yang kedua, memang tadi ada 15 kewenangan yang saya kira cukup besar, cukup luar biasa, tapi lagi dan lagi memang ini punya relasi dengan tadi, karena ada daerah khusus Jakarta, Dewan Aglomerasi Mas ya. Jadi mau nggak mau setiap kebijakan, setiap tindakan yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur memang dalam tanda petik haruslah mendapat restu dari pemerintah pusat juga supaya
nanti integrasinya penyesuaiannya tidak Tumpang tindih ya? tumpang tindih ataupun offside seperti itu ya. Berarti Anda mau bilang peran pemerintah pusat ini sangat sentral, walaupun misalkan pada akhirnya Jakarta ya punya otonomi sendiri. Persis, karena mau nggak mau kita tahu bahwa ya dia menjadi magnet ekonomi ya untuk Indonesia. Biar bagaimanapun Nusantara menjadi ibu kota, tetap Jakarta itu menjadi epicentrum semua kegiatan politik juga, sosial bahkan seperti itu. Sehingga mau nggak mau Pramrano ini harus intensif komunikasi ke pemerintah pusat, bahkan presiden, supaya apa? Supaya dukungan-dukungan yang sifatnya finansial, sosial, politik dan lainnya itu memang benar-benar bisa mereka peroleh. Karena kalau hanya sebatas koordinasi di internal pemerintah Jakarta saja, saya khawatir nanti ada banyak program yang tidak bisa berjalan karena restu dan izin tadi tidak mereka peroleh seperti itu. Oke, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini menarik karena kita sudah singgung terkait dengan pemerintah pusat. Bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya ada anggapan tim transisi ini bukan saja hanya untuk memuluskan pemerintahan lama, gubernur lama ke gubernur baru, tapi juga memuluskan komunikasi antara gubernur baru dengan pemerintah pusat. Ini tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya begini, kalau kita melihat terkait dengan itu, memang kalau melihat seperti rumusnya ini kan sepertinya agak sulit gitu ya dari awal bahwa ini hanya didukung satu partai, kemudian dalam pertarungan pilkadanya melawan calon yang didukung sekian belas partai yang kemudian juga adalah bagian dari pemerintahan pusat. Tetapi kan kita juga harus melihat sosok. Nah, alhamdulillah saya rasa Pak Khairuddin juga akan sepakat terkait dengan ini. Pak Pramono Anung ini adalah sosok yang memang unik di perpolitikan Indonesia, sosok yang memang loyal terhadap satu partai di mana beliau bernaung, tetapi dapat diterima oleh semua kalangan. Baik dalam relasinya walaupun dalam posisi koalisi maupun di luar koalisi dan lain-lain. Dan ini suatu keunggulan dan kelebihan dari sosok Mas Pram yang punya relasi yang sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti dengan juga para menteri di kabinet, sehingga rasa-rasanya tim transisi kalaupun sudah ada nanti yang terbentuk, yang justru harus lebih banyak belajar dari sosok Pramono Anung untuk bagaimana bisa mempunyai relasi yang baik dengan segala pihak. Tapi pada prinsipnya tentu nanti dalam masa transisi komunikasi dengan semua pihak itu sangat dibutuhkan, dan tadi seperti Mario sampaikan yaitu mungkin dan pastinya akan menjadi salah satu unsur apa yang akan kita kedepankan juga. Oke, berarti sosok kuncinya Mas Pram ini ya? Oh iya, kalau kita bicara soal pilkada, soal pilpres atau soal hal-hal yang terkait dengan pemilihan langsung untuk satu kepala pemerintahan, tentunya sosok itu juga makes a difference gitu. Jadi tidak hanya siapapun yang menang, nggak bisa begitu, tapi siapa yang menang, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi wakil gubernur, itu juga yang kita juga harus ukur, sehingga ini ya yang tentunya akan menjadi kekuatan ke depannya terkait dengan tadi relasi-relasi dengan siapapun itu, yang tidak lagi kita pandang bulu apakah kemarin mendukung atau tidak. Nah memang Pak Khairuddin tadi juga sudah sampaikan relasi di tingkat daerah dan pusat itu berbeda. Ketika di pusat itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang betul-betul agak terpisah sifatnya. Namun kalau di pemerintahan daerah ini adalah satu kesatuan, bahwa DPRD juga adalah bagian dari pemerintahan daerah. Dan saya rasa sosok Mas Pramono Anung sangat bisa menjaga relasi yang baik dengan semua stakeholder di Jakarta, dan insya Allah Jakarta akan lebih baik lagi dan tadi menjadi kota global yang lebih setara dan berkeadilan. Oke, Pak Khairuddin, bagaimana Anda melihat bahwa komunikasi ini akan lancar di nantinya dengan tim transisi antara pemerintah daerah, pemerintah baru di Gubernur di Jakarta dan juga pemerintah pusat? Saya yakin bisa harmoni karena kita berada dari satu titik pertemuan, yaitu kepentingan warga Jakarta. Kalau seandainya pemerintahan Jakarta oposisi dengan pemerintah pusat, yang dirugikan adalah warga Jakarta. Jadi memang seharusnya kita di pemerintahan daerah searah dengan pemerintah pusat. Contohnya saja, misalnya untuk 13 sungai yang mengalir di Jakarta, untuk bisa kita normalisasi, izinnya di pemerintah pusat. Kalau kita oposisi dengan pemerintah pusat, izinnya nggak keluar.
kita punya sumber daya, punya anggaran, punya alat beratnya, tidak bisa digunakan. Jadi tidak boleh oposisi, harus bersama-sama dengan pemerintah pusat buat kepentingan warga Jakarta. Jadi kita bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan kelompok. Oke, terakhir saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini melihat bahwa ini tim transisi juga dibuat pada akhirnya untuk memuluskan komunikasi antara pemerintah Pram Rano nanti dan juga pemerintah pusat karena memang saling berkaitan. Bagaimana Anda melihat bahwa sosok Pram menjadi kunci nantinya? Iya, Mas Pram ini diterima semua ya, baik lawan maupun kawan. Tadi Bang Ciko juga sempat menyebutkan. Hanya saja nanti keluasan, kehandalan beliau sebagai political communicator ataupun bridging politik yang menjembatani semua lawan maupun kawan tadi akan diuji ketika memasuki fase 2027-2028 Ya. menjelang tahun politik pemilu kita. Karena Gubernur Jakarta ini minimal memegang tiket capres, Mas. Oh gitu ya. Maksimal ini kita sudah menjadi berpikir jauh ke presiden, 2029 seperti ya. itu. Secara langsung ataupun tidak. Capres contohnya Anies Baswedan, Ya. presiden contohnya Joko Widodo. Ya. Kalau sinar Mas Pram ini terlalu terik di Jakarta, ini bisa merepotkan penguasa juga di tahun 2027, di tahun 2028. Mungkin sebelum itu semuanya rileks, santai, bagus, harmonis semuanya. Ya, tapi ini politik gitu. Ya. Apalagi ini Jakarta kita bahas. Nah, itu bagaimana mengkomunikasikan di situ Mas Pram diuji. Keluasannya, kehandalan, janjinya untuk setelah satu periode pamit, di situ diuji. Kita lihat apakah benar-benar begitu atau jangan-jangan Anies Pram terwujud misalkan 2029 atau Pram Anies misalkan. Nah, itu kita kan nggak tahu. Oke, ini saya lihat Bang Ciko udah senyum-senyum pengen menambahkan tapi sayangnya waktunya sudah habis. Bang Ciko, jadi kita harus akhiri dialog hari ini. Tapi terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga memang bisa memberikan masukan. Betul. Juga untuk membangun Jakarta. Pada akhirnya bisa sesuai dengan program-program yang dijanjikan. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika Agung Baskoro. Sama-sama. Bersama Zoom, juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim, dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Koirudin. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.